Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Kita tahu bahwa dalam sistem periodik unsur itu mengalami suatu sejarah yang panjang ya, sampai ditemukannya sistem periodik unsur yang kita kenal saat ini. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah sistem periodik yang disusun oleh De Brenner. De Brenner ini adalah seorang ilmuwan dari Jerman. De Brenner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat, ya, baik sifat fisika ataupun kimia. Nah, dalam setiap kelompok yang disusun itu terdapat 3 unsur. Jadi dalam kelompoknya itu ada 3 unsur yang disebut dengan triad. Ini ada contoh dari penyusunan tabel periodik oleh De Brenner. Jadi di sini ada unsur LINAK, ini disusun dalam satu kelompok atau disebut dengan triad 1 karena 3 unsur ini memiliki sifat yang sama. Kemudian ada lagi di sini triad kedua, yaitu yang terdiri dari CA, SR, dan BA. Dari penyusunan triad ini ada satu keunikan, di mana ketika massa unsur atau massa atom dari unsur yang pertama dan ketiga dijumlahkan, kemudian dibagi 2 atau dirata-rata, maka akan ketemu massa yang sama dengan massa unsur yang kedua. Jadi boleh kita katakan bahwa massa unsur yang kedua ini merupakan massa rata-rata dari unsur yang pertama dan ketiga. Sama untuk triad yang kedua di sini, massa atom Ca di sini jika dijumlahkan dengan massa atom Ba, maka akan ketemu rata-ratanya yaitu sama dengan massa atom dari Sr. Ya, itu keunikan dari pengelompokan unsur oleh De Brenner yang disebut dengan triad. Tapi pengelompokan ini ada kelemahannya, di mana ada beberapa unsur yang tidak dapat masuk dalam kelompok triad, padahal sifat unsur tersebut mirip dengan unsur dalam triad tersebut. Misalkan di sini ada unsur yang memiliki sifat sama dengan unsur Li, Na, dan K, tapi tidak bisa dimasukkan dalam triad ini. Karena apa? Karena dalam satu kelompok ini hanya tersusun dari 3 unsur, sehingga mengalami perkembangan dalam penyusunan unsur-unsur tersebut. Berikutnya yang kedua yaitu penyusunan unsur-unsur oleh Newlands. Nah, Newlands ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan massa atom. Jadi tidak hanya berdasarkan sifat, tapi diurut berdasarkan massa atomnya. Dan dia menemukan bahwa jika unsur itu disusun diurut berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Jadi pada saat meletakkan unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah ke-8 ini akan kembali ke unsur yang pertama sifatnya. Kemudian setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ke-15 itu kan urutannya unsur ke-8 dari unsur 8 ini ya, ke-8, maka sifatnya akan kembali ke unsur yang pertama tadi. Jadi sama seperti tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah kan sama-sama do, maka dia akan kembali sama dengan do yang pertama. Maka di sini disebut dengan istilah oktav karena hampir sama dengan tangga nada. Nah, dari penyusunan unsur-unsur oleh Newlands ini ternyata ada beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu ditemukannya ada 2 unsur yang dipaksa menempati satu tempat. Nah, ini ada CO dan Ni,
Nah, jadi harusnya dalam satu kotak ini tersusun dari satu unsur ya, tapi ini ada dua unsur, kemudian ada CE dan LA dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, Newlands tidak menyediakan tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Jadi di sini kalau kita lihat tabelnya itu sudah penuh dengan unsur. Jadi kalau misalkan ada unsur yang ditemukan di antara unsur-unsur yang ada ini, ya maka tidak ada tempat untuk unsur tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, unsur FCl-BRI ini adalah unsur non-logam, sedangkan CO, Ni, Pd, Pt, dan Ir adalah unsur logam. Tapi ini unsur-unsurnya diletakkan dalam satu deret. Satu deret ini kan tadi dikatakan mempunyai sifat yang sama. Tapi di sini sifat fisikanya tidak sama. Ada logam, ada non-logam. Jadi sebenarnya kalau kita cermati lebih banyak lagi, pasti ada kelemahannya. Oke, berkembang lagi, yaitu penyusunan unsur oleh Mendeleev. Jadi di sini sebenarnya ada dua ilmuwan yang menyusun, yaitu Mendeleev dan Lothar Meyer. Secara terpisah, mereka mengumumkan satu sistem pengelompokan unsur, di mana Mendeleev itu menyusun satu hukum periodik. Nah, hukum periodiknya itu berbunyi bahwa sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika unsur-unsur berubah secara periodik atau berulang berdasarkan massa atomnya. Jadi, di sini jika unsur-unsur itu disusun berdasarkan massa atomnya atau diurut berdasarkan massa atomnya, maka sifat kimia dan fisikanya itu berubah secara periodik. Nah, di sini Mendeleev itu sudah mengelompokkan berdasarkan golongan atau disebut grup ya. Golongan 1 sampai golongan 8. Kemudian yang secara vertikal ini ada 1 sampai 12, ini disebut dengan periode. Nah, kalau kita cermati di sini tabel dari Mendeleev ini ada beberapa tempat yang kosong ya. Jadi Mendeleev itu memberikan tempat untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Kemudian Mendeleev juga sudah meramalkan unsur-unsur yang akan ditemukan. Nah, jadi diberi tempat tersendiri untuk unsur-unsur yang akan ditemukan. Tapi dalam tabel ini ternyata masih ada kelemahannya. Di antaranya yaitu ini tellurium dengan iodin. Ya, urutannya terbalik. Kalau didasarkan pada kenaikan massa atom, di sini harusnya iodin diletakkan di golongan 6, tellurium di golongan 7, tapi ini terbalik. Ya. Kemudian adanya unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misal yaitu Cu dan Ag ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb dan Cs. Jadi di sini ini golongan 1. Golongan 1 berarti sifatnya sama dengan maksudnya dalam satu golongan ini mempunyai sifat-sifat yang sama. Tapi di sini ada atom Cu, Ag, ada lagi Au. Nah, ini kan mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur dari H, Li, Na, K, Rb dan Cs. Jadi sebenarnya kalau kita mencermati di sini, kemudian kita bandingkan dengan tabel periodik yang kita gunakan sekarang, sebenarnya banyak sekali kelemahan dari tabel Mendeleev ini. Tapi tabel Mendeleev ini merupakan dasar atau yang dijadikan dasar untuk menyusun tabel periodik panjang yang kita kenal saat ini. Ya. Berikutnya yaitu ini yang terakhir, tabel periodik yang disusun oleh Henry Moseley. Tadi Henry Moseley ini menyusun unsur-unsur
tidak lagi berdasarkan pada massa atom. Ya, jadi berdasarkan hasil eksperimennya, Moseley menyatakan bahwa sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia suatu unsur dapat berubah secara periodik atau berulang berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi bukan berdasarkan massa atom. Nah, ini sistem periodik yang disusun Henry Moseley ini kita kenal dengan sistem periodik modern, yang terdapat ada 7 periode, ya, kemudian ada 18 golongan. Nah, periode 1, nah ini ya gambarnya, ntar saya ulang lagi. Nah, periode 1 terdiri atas 2 unsur, 2, 8. Nah, coba perhatikan ini. Susunan ini hampir sama dengan konfigurasi elektron dari Niels Bohr, ya. 2, 8, 18, 32, ya. Jadi ini banyaknya unsur dalam setiap periode. Kemudian ini adalah tabel periodik unsur modern yang kita gunakan saat ini. Jadi ada 18 golongan, ada 7 periode. Ada golongan lantanida, ada golongan aktinida. Ini yang kita gunakan sampai sekarang. Oke, semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan dan bermanfaat. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum.